Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang menonton channel ini, yang sudah subscribe, like, dan share. Kami doakan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, saya akan coba membahas ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Ya, yang pertama yang akan saya jawab itu adalah yang mengatakan Johor Darul Takzim itu hebat karena ada pemain asingnya. Wah, ini luar biasa lah. Johor Darul Takzim itu hebat karena ada pemain asingnya. Ya memang saya bingung mau menjelaskannya seperti apa kepada teman-teman yang bertanya seperti itu. Kan sudah jelas bahwasanya setiap liga itu mempunyai regulasi sendiri dan peraturan tersendiri. Dan rata-rata liga profesional di seluruh dunia pasti memperbolehkan setiap klub untuk mengontrak pemain asing atau pemain import di peraturan liga masing-masing. Jadi Johor Darul Takzim hebat karena ada pemain asingnya. Ya memang itu kenyataannya. Tetapi kan itu sesuai dengan peraturan Liga Super Malaysia. Nah, jadi ya kalau sebuah klub pandai mencari pemain asing yang hebat, itulah klub yang bagus. Nah, karena perlu teman-teman tahu bahwasannya klub-klub hebat di Eropa saja itu memiliki pemain asing semua. Ya, coba sebutkan kepada saya klub apa yang tidak memiliki pemain asing. Barcelona ada, Real Madrid ada, MU ada, City ada, semua pasti ada pemain asingnya. Nah, itu kok nggak dibilang Real Madrid hebat karena ada pemain asingnya? Kenapa nggak dibilang seperti itu, ya kan? Makanya saya katakan, udahlah, nggak usah lagi mencari-cari alasan. Kalau memang hebat, kita katakan hebat. Kalau memang bagus, kita katakan bagus. Dan ketika memang tidak bagus, ya silahkan dikritik. Ya kan? Nah, itu pun bagi penggemar klubnya. Kalau dari penggemar klub yang lain, JDT nggak bagus, mungkin dia bersyukur, ya kan? Makanya saya heran dan bingung. JDT hebat karena pemain asingnya. Ya, regulasinya, bro. Regulasinya memperbolehkan semua liga profesional di Indonesia memperbolehkan 6 pemain asing. Nah, di Malaysia boleh menurunkan beberapa pemain asingnya, 7 atau 8 di setiap laga, dan boleh mengontrak pemain asing meskipun 12 dikontrak boleh. Nah, oke, tetapi yang diturunkan itu harus 7 atau 8 teman-teman ya di Liga Malaysia. Silahkan dikomentari kalau salah apa yang saya bilang, ya kan. Kemudian ada juga yang mengomentari Arif Aiman itu sebenarnya tidak bagus katanya. Yang bagus itu karena banyak pemain asing di situ bagus, jadinya Arif Aiman bagus. Ya memang seperti itulah teman-teman. Kalau kita ingin menjadi pemain hebat, ya harus bermain dulu dengan orang-orang hebat juga, ya kan? Baru dikatakan hebat. Lagi pula karena baguslah Arif Aiman, makanya dikontrak ke Johor Darul Takzim dan bermain dengan pemain-pemain asing hebat yang ada di Johor Darul Takzim. Ya, seperti itu. Kalau Arif Aiman tidak bagus, ya tidak mungkin Arif Aiman selalu menjadi starting line up di Johor Darul Takzim. Arif Aiman ini adalah salah satu pemain yang sulit digantikan di Johor Darul Takzim, baik di Liga Super Malaysia maupun di ACL Elite. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya memang dia pemain bagus. Di level Asia Tenggara dia salah satu pemain hebat, pemain bagus. Bukan saja di level Asia Tenggara, di ACL Elite saja dia bertengger dengan top skor yang lainnya. Dia sudah mencetak 4 gol di ACL Elite. Kalau dia pemain biasa saja, yang kita katakan bukan pemain hebat, ya dia tidak akan bisa mencetak 4 gol di ACL Elite. Kasta tertinggi, turnamen antar klub di Asia. Ya, itu. Makanya kadang kita mengomentari itu tetapi tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan faktanya. Ketika saya mengatakan Arif Aiman bagus, ya saya mempunyai data sendiri kenapa saya akan bagus. Dan kalau Anda mengatakan Arif Aiman tidak bagus, silahkan keluarkan
data Anda, mengapa Anda mengatakan Arif Aiman itu tidak bagus? Seperti itu teman-teman. Nah, khususnya di pertandingan-pertandingan yang baru saja selesai, ya kan? Kalau umpamanya kamu katakan Arif Aiman tidak bagus karena buktinya dia jarang dimainkan Johor Darul Takzim, kamu salah. Dia main reguler, baik di ACL Elite maupun di Liga Super Malaysia. Kalau kamu katakan Arif Aiman penyerang sayap tetapi jarang mencetak gol dan jarang memberikan assist, nah, kamu salah. Soalnya Arif Aiman sudah banyak mencetak gol. Bahkan di musim ini di ACL Elite dia sudah mencetak 4 gol. Jadi saya heran seperti itu. Pokoknya kita dukung sajalah. Mana yang bagus, kita katakan bagus. Mana yang hebat, kita katakan hebat. Kalau suatu saat dia tidak hebat lagi, berarti tidak hebat di saat itu. Kalau di saat ini masih hebat, ya kita katakan hebat, teman-teman. Ini ada saja yang komentar ini itu, baik dari Malaysia maupun Indonesia kepada saya. Ya, kalau saya prinsipnya seperti itu. Kalau Johor Darul Takzim bermain di ACL Elite, ketika berhadapan dengan klub-klub Korea, Cina, itu saya selalu mendukungnya. Nah, dan kalau bermain di Liga Malaysia juga saya dukung. Karena memang itu klub favorit saya, ya kan? Nah, klub favorit saya di Malaysia. Namun bisa saja, kalau umpamanya Johor Darul Takzim berhadapan dengan klub Indonesia, ya saya mendukung klub Indonesia, seperti itu. Artinya bagaimana? Ya realistis, teman-teman. Realistis. Ketika kita menyukai klub itu, ya kita sukai. Nah, saya seperti umpamanya, saya mensukai Manchester City di Liga Inggris. Ya siapapun lawannya, memang saya tetap mendukung Manchester City. Kecuali dia umpamanya bermain dengan klub-klub Indonesia, itu saya mendukung klub-klub Indonesia. Nah, seperti itu juga teman-teman. Ketika bermain di ACL Elite, klub-klub dari Asia, apalagi dari negara serumpun, baik dari Malaysia, Indonesia, Singapura, kalau umpamanya bermain di ACL Elite, ya berhadapan dengan klub-klub Korea, saya mendukung klub-klub dari Malaysia, Indonesia maupun Singapura, seperti itu. Tapi kalau umpamanya berhadapan dengan klub Indonesia, ya saya dukung klub Indonesia. Karena saya juga menonton Liga Indonesia, saya mengikuti Liga Indonesia, saya membeli paket untuk menonton Liga Indonesia di TV-TV berbayar di Indonesia, ya kan? Malaysia juga demikian. Saya sering menonton Johor Darul Takzim. Bahkan untuk ACL Elite itu saya juga membeli paket nonton online-nya, ya kan? Di TV berbayar di Indonesia, karena ada TV Indonesia yang menyiarkan ACL Elite, teman-teman. Oleh karena itu, sudahlah. Nggak usah lagi kita menjelek-jelekkan ini itu, apalagi ketika berhadapan, apalagi klub itu lagi berlaga di kasta tertinggi antar klub di Asia dan berpotensi terus menanjak prestasinya di ACL Elite. Oke teman, itu saja. Assalamualaikum.